bersatu dalam doa Unity in Prayer setiap hari jam 8 malam. Persembahan persepuluhan dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Yeni Dianawati di 466 0012 236. Persembahan diakonia dapat dikirimkan melalui Bank BCA atas nama Suryani di 481 1242 084. Bapak Ibu Saudara juga dapat menghubungi Office the Pastor bagi yang membutuhkan pelayanan doa atau lain sebagainya di 0878 8377 1100. Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo, terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum,
ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita sangat bersyukur kita boleh memasuki di tahun yang baru, tahun 2021. Mari setiap kita pada pagi hari ini, mari buka hati di hadapan Tuhan. Dan saya percaya waktu setiap kita buka hati, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Mari katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin Tuhan. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah-berkahnya. Katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah-berkahnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkah-berkahnya.
lagi buka hatimu, saudara. Apapun yang kau alami hari-hari ini, satu hal saya mau katakan, mari datang sama Tuhan. Mari terus berharap hanya kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2020 Tuhan dalam keadaan baik. Semua karena Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu dalam hidup kami. Di awal tahun ini, kami bawa hidup kami bawa hati kami. Dan kami bawa masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kau yang menjadi Bapa kami. Kau selalu ada buat kami, Tuhan. Oh, thank you Jesus. Tak pernah tinggalkan kami. Oh, dalam hadirat-Mu kami merasa tenang. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu dan angkat suaramu pagi hari ini. Mari angkat syukurmu. Oh, sembah Dia. Oh, we worship you, God. Hallelujah. Oh, ralabase. Iralama sante.
sadari, saudara, kita mulai jauh dari Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari kita kecewa sama Tuhan. Kita tawar hati sama Tuhan. Seringkali kita bertanya, Tuhan, mana janjimu? Tuhan, mana janjimu? Di pagi hari ini, saya mau katakan, Dia Allah, Allah yang setia. Dia Allah yang pasti menepati janjinya, saudara. Mari terus berharap hanya kepada Tuhan. Mari terus percaya hanya kepadanya. Tinggal tenang dalam hadirat-Mu, Tuhan. Itu yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Tapi satu hal yang kami percaya, kami kuat di dalam Tuhan. Kami tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Waktu kami buka hati dan kami berkata, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allah pasti menepati janjinya. Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari pegang terus janji Tuhan dalam hidupmu, saudara. Mari pegang terus janji Tuhan. Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bapa tidak pernah melupakan kami. Mari panggil namanya. Engkau yang rindu kepada Tuhan, engkau yang rindu kepada Bapa. Pagi hari ini mari datang dan berkata, Bapa, aku rindu, aku rindu Your presence, Lord. Hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu, Tuhan. Hadirat-Mu. Mari berseru kepada Tuhan. Buka hatimu, saudara. Buka hatimu. Alami Tuhan. Alami Dia. Oh Jesus, hadirat-Mu, 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 Tuhan, hadirat-Mu. Ku rasakan tendang hatiku, tinggal di dalam, come on, hadirat-Mu, lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan, yes. Mari katakan kepada Tuhan, Your presence, Lord. Your presence, Holy Spirit. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang
percaya melewati badai dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya kami gak sendiri Tuhan. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang hebat ada dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sangat sempurna Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun kami melihat itu. Dan Tuhan, pada pagi hari ini, kami buka hati kami lebih lagi. Bapa, kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan. Mari Bapa. Kami tahu Tuhan firman-Mu yang mengubahkan kami. Kami tahu firman-Mu yang meneguhkan kami dan menguatkan setiap kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir akan masa depan kami sebab kami percaya Allah ada di dalam hidup kami. Oh, we thank you Lord Jesus, we thank you God. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak, kami mau lebih lagi. Dan kami mau sambut firman-Mu Tuhan. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya sama-sama katakan. Amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa di dalam surga untuk kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami sepanjang tahun 2020. Kami mengucap syukur banyak hal yang kami alami, banyak hal yang kami lalui Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, kami tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan tetap beserta dengan kami. Tuhan tetap menyertai, membimbing kami, menuntun kami, melindungi kami. Dan Tuhan tetap bersama dengan kami dengan anugerah dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Kami bersyukur kami boleh memasuki minggu pertama di tahun yang baru ini Tuhan. Dan sebelum kami mendengarkan firman-Mu, isi hati-Mu, tuntunan-Mu, biarlah Tuhan mengurapi kami sekali lagi. Dengan pengurapan-Mu berikan kepada kami hikmat, berikan kepada kami pengertian, hati yang siap untuk ditaburi oleh benih firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021. Banyak hal yang kita hadapi di tahun 2020 dari awal tahun 2020 sampai dengan akhir. Dan sampai hari ini pun saudara-saudara, pergumulan tentang hidup kita, bahkan orang-orang yang ada di seluruh dunia di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini belum reda. Bahkan kita mendengar akhir-akhir ini ada varian baru dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Saudara-saudara, dan kita belum bisa memprediksi sampai kapan hal ini akan berakhir. Tetapi satu hal yang saya yakin dan percaya, di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah carut-marutnya keadaan, belum lagi hingar-bingar yang lainnya saudara-saudara, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Satu hal saudara-saudara, saya masih memiliki satu keyakinan dan kita juga masih memiliki satu keyakinan kepada Tuhan. Masih ada harapan, masih ada Tuhan yang beserta dengan kita. Jika Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau Tuhan beserta kita, maka kita ada di dalam perlindungan yang aman bersama dengan kita. Jikalau engkau yakin Tuhan itu merupakan kepastian bagi kita, maka hidup kita pun ada di dalam kepastian. Tidak akan ada pertukaran. Tahun ini masih ada harapan.
Tahun ini di tengah-tengah sampar masih ada Tuhan yang memberikan kepastian bagi kita, yang memberikan kemenangan, yang memberikan jaminan, yang masih setia memberikan kekuatan, pertolongan, pembelaan, bahkan mujizat-mujizat dan berkat-berkatnya di tengah-tengah kegelapan ini, di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit ini. Karena terang Tuhan ada beserta dengan kita. Terang Tuhan menerangi kita dan kemuliaan Tuhan menjadi tudung bagi kita sebagai orang-orang pilihannya yang menjadi milik kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memasuki tahun 2021? Saya berkeyakinan bahwa bagi orang-orang yang percaya kepada Dia masih ada pengharapan, masih ada jaminan. Karena tahun 2021 di tengah-tengah kegelapan ada kemuliaan Tuhan yang turun atas gerejanya. Di dalam Yesaya pasal 4 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran Putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Ayat yang kelima, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jikalau kita percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan, di awal tadi saya sudah katakan, jikalau kita hidup dan percaya kepada Tuhan dan Tuhan itu merupakan kepastian bagi kita. Iman kita menyatakan bahwa Tuhan itu pasti dalam hidup kita. Dan di dalam Dia hanya ada kepastian, maka hidup kita pun akan menjadi kepastian. Tidak akan ada pertukaran, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tahun 2021 mari kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan sudah siapkan kemuliaannya untuk menjadi tudung bagi kehidupan kita. Tahun 2021 itu, saudara-saudara, era kemuliaan Tuhan dinyatakan. Disitulah tempat paling aman bagi saudara-saudara dan saya. Tudung kemuliaan Tuhan ini akan menjadi pondok tempat bernaung di tengah-tengah panas terik, di tengah-tengah badai, sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal-hal yang perlu kita mengerti di sini. Jikalau kita rindu kemuliaan Tuhan turun atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas gereja kita, kita rindu saudara-saudara, maka harus ada hal-hal yang kita perlu mengerti. Bahwa Tuhan ingin gerejanya hidup dan dekat dengannya. Jadi Tuhan ingin kita hidup dekat dengannya. Tuhan ingin sekali lagi, Tuhan ingin intim dengan kita, saudara-saudara.
Karena ada rencana Tuhan dan maksud Tuhan. Bahwa gereja Tuhan yang penuh dengan kemuliaan itu akan menjadi perantara yang menyatakan Tuhan, yang merefleksikan Tuhan, yang sungguh real, nyata dalam hidup orang-orang percayanya, yang dapat menjadi satu kesaksian bagi dunia. Untuk merefleksikan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan orang-orang pilihannya. Bagaimana Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya? Bagaimana Tuhan dapat merefleksikan pribadinya yang sungguh menjadi satu nyata dalam kehidupan orang-orang percaya? Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Harus ada kekudusan, saudara-saudara, untuk kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Kita harus hidup dalam kekudusan jikalau kita rindu untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah kudus adanya. Tanpa kekudusan kita tidak akan dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tanpa kekudusan Tuhan kita tidak dapat merefleksikan Tuhan yang kudus kepada dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan, Yesaya pasal 4 ayat 3 dan 4 berkata demikian. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, keadaan sekarang ini merupakan saat penyaringan, saudara-saudara. Di mana saudara-saudara saat-saat penyaringan banyak hal-hal yang kita lalui. Kita tidak bisa beribadah. Gereja Tuhan tidak dapat beribadah di gereja. Gereja Tuhan ibadahnya melalui online. Tetapi satu hal, melalui ujian ini Tuhan ingin melihat apakah gerejanya, yaitu saudara-saudara dan saya, tetap konsisten beribadah secara online di rumah. Apakah saudara-saudara ibadahnya serius dengan Tuhan sekalipun di rumah? Ada rasa hormat, ada rasa kerinduan, ada rasa kehausan. Tuhan ingin kita melalui keadaan seperti ini, saudara-saudara. Tuhan ingin supaya kita bertumbuh menjadi dewasa. Melalui kesulitan-kesulitan yang ada sekarang, Tuhan tengah menempa kita untuk menjadi orang Kristen, orang percaya yang kuat, yang dewasa. Hanya orang yang dewasa, dia sudah memiliki kekuatan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah kita tetap bersekutu dengan dia secara rutin setiap hari? Tetap setia, tetap percaya, atau beriman di dalam situasi kondisi seperti ini? Apakah hidup kita masih sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah hidup kita masih ada di dalam kebenaran?
Apakah kita masih percaya, saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupanmu mungkin engkau merasakan ada di padang gurun Tuhan, tetapi engkau tetap yakin, memiliki keyakinan dan kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan tetap menyertaimu, Tuhan tetap memeliharamu, Tuhan tetap melindungimu, Tuhan masih tetap memegang kendali. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini Tuhan ingin melihat apakah kita setia, apakah kita masih tetap bisa konsisten dengan Dia. Tuhan ingin melihat apakah sehari-hari ini kita tetap percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Inilah saudara-saudara, Tuhan memakai keadaan seperti ini untuk membersihkan, memurnikan gerejanya. Oh haleluya. Melalui masalah yang terjadi sepanjang tahun 2020 yang belum berakhir. Kita masih gak tahu 2021 seberapa panjangnya. Keadaan ini masih terus berlangsung. Tetapi satu hal, saudara-saudara, tetap setia, tetap terkoneksi dengan Tuhan. Tetap percaya Tuhan memegang kendali atas hidup kita dan memelihara kehidupan kita. Saat-saat ini Tuhan ingin melihat kedewasaan kerohanian kita, peningkatan iman kita. Justru di tengah-tengah ujian ini, iman kita tengah diuji dan kita harus lolos keluar sebagai pemenang. Kita harus lulus. Apalagi saudara-saudara, hari-hari ini kita melihat keadaan kekacauan. Orang yang jahat akan bertambah jahat. Tetapi satu hal, orang yang benar akan terus mengejar kekudusan itu. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Banyak lagu yang berkata keadaan ini ujian dari Tuhan atas dosa-dosa dunia, atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Tetapi apakah dengan keadaan ini dosa itu berkurang? Tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, yang berbuat jahat, dia akan terus berbuat jahat. Yang cemar akan terus berbuat cemar. Kita dengar berita-berita di tengah-tengah COVID, di tengah-tengah wabah ini, dosa semakin mengental, saudara-saudara. Kejahatan semakin merajalela. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Tetapi satu hal, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan semakin mengejar kebenaran itu. Dia akan semakin mengejar Tuhan. Dia akan semakin bertekun di dalam Tuhan dan semakin menguduskan dirinya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kegelapan dan kekelaman ada kemuliaan Tuhan yang menuntut memimpin kehidupan orang-orangnya yang selalu ingin hidup benar dan menguduskan dirinya. Untuk apa saudara-saudara? Akan tampil, orang-orang benar akan semakin tampil dan semakin bersinar. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 21 berkata demikian.
Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Oh Bapa yang di surga punya rencana yang baik, rencana yang indah, rencana yang mulia. Untuk itu saudara-saudara, pada kesempatan ini memasuki tahun 2021, bereskan hidup kita dari hal-hal yang tidak berkenan. Apa yang masih sisa dalam hidup? Apa yang masih ada kekotoran, kerikil-kerikil dalam hidup? Katakan sama Tuhan, bersihkan aku Tuhan, sampai aku penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua, tadi dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itu sebagai tudung. Tudung itu adalah pelindung, naungan dari keadaan-keadaan yang tidak baik. Keadaan atau cuaca yang ekstrim, cuaca yang tidak bagus, saudara-saudara. Di siang hari akan ada segumpal awan pada waktu siang. Dan malam hari ada segumpal asap dan sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Apapun kondisimu, apapun keadaanmu, kalau engkau dinaungi oleh kemuliaan Tuhan, ada awan yang memberikan kesejukan pada siang hari di tengah-tengah terik matahari. Dan ada api yang menyala-nyala, yang menghangatkan hidupmu di tengah-tengah kedinginan keadaan ini. Kita tahu siang hari di padang gurun itu begitu panas, begitu tandus, begitu kering. Apakah hidup kita saat ini mengalami kekeringan, ketandusan? Datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mampu menudungi kita. Dia mampu menaungi kita. Dan dia akan memberikan kepada kita keteduhan. Dia akan berikan kepada kita pengayoman. Dia akan berikan kepada kita damai sejahtera. Dia akan memberikan kepada kita pengampunan. Akui dosa-dosa. Dia akan memberikan kepada kita pemulihan demi pemulihan. Dan kita tahu sebaliknya. Pada malam hari di padang gurun akan dingin. Ada satu kedinginan yang begitu ekstrim. Sampai kadang-kadang mencekam saudara-saudara. Oh, anginnya begitu kuat. Apakah hari-hari ini hidupmu sudah sedemikian dingin, tawar, kecewa, beku? Ada satu kedinginan dalam hidupmu, dalam hatimu, yang membuat hidupmu begitu tertekan, yang membuat hidupmu begitu menderita. Datang pada Tuhan. Dia akan memberikan kehangatan cintanya. Ada api yang akan membakar engkau kembali dengan kasih yang semula, dengan kehangatan, dengan sukacita. Saat-saat ini saudara-saudara, situasi keadaan seperti ini, kita sungguh-sungguh memerlukan perlindungan, pertolongan, dan pembelaan dari Tuhan. Biarlah Tuhan, saudara-saudara, ketika kita masuk dalam kemuliaan Tuhan, maka Tuhan akan menaungi kita, mengayomi kita. Dia yang menjadi pengayom bagi kita. Kita membutuhkan Tuhan. Kita hanya membutuhkan Tuhan yang sudah teruji. Ya dan amin. Ketika engkau percaya bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang ya dan amin, maka hidupmu pun akan menjadi ya dan amin sama seperti Dia. Haleluya. Orang yang hidup dalam kekudusan dan kebenaran pasti ada kemuliaan Tuhan yang menjadi tudung di dalam kehidupan. Karena Tuhan bertanggung jawab terhadap kehidupan kita semua. Haleluya.
Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kemuliaan, ini dari kata kabot. Apa itu kabot, saudara-saudara? Kabot ini berbicara, kemuliaan Tuhan ini berbicara tentang anugerah Tuhan di dalamnya. Anugerah hanya diberikan kepada orang-orang percaya yang percaya kepada Yesus dan orang-orang pilihan Tuhan. Ada anugerah, saudara-saudara. Yang namanya anugerah, saudara-saudara, itu berlimpah-limpah. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihannya Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan orang-orang percaya ketika ada kabot Tuhan di tengah-tengah kehidupan orang-orang pilihan. Di dalam anugerahnya ada kekuatan. Wow, dalam segala hal. Jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ada penghiburan, ada kemenangan, itu sudah pasti. Ada jaminan, saudara-saudara. Ada satu jaminan yang absolut, yang nyata dalam kehidupan orang-orang benar. Di situ berbicara kabot, berbicara tentang kemuliaan, ada peninggian di situ. Ada perbedaan antara orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan orang yang tidak dipenuhi kemuliaan. Seorang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dia pasti hidup di dalam kemenangan dan keberhasilan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Dia tinggi, luhur, penuh dengan kehormatan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau ada kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka hidupmu tidak akan pernah menjadi turun, tetapi akan selalu naik. Naik. Dari satu tahun ke tahun lain, engkau akan naik level, dan tidak akan pernah kita menjadi pecundang. Jika Tuhan merupakan kepastian dalam hidup kita, maka hidupmu pun, saya sudah katakan tadi, penuh dengan kepastian. Masa depan yang penuh dengan kepastian dan tidak ada pertukaran. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki tahun 2021. Saya katakan, masuk di dalam era kemuliaan Tuhan. Karena di dalam kemuliaan Tuhan, di situ saudara-saudara harus berani bayar harga. Untuk apa saudara? Untuk dimurnikan, untuk disaring. Dalam keadaan seperti ini, tetap kuat, tetap beriman. Jangan takut, Tuhan memegang kendali hidupmu. Yang kedua, saudara-saudara, kita bereskan hidup kita agar supaya hidup kita kudus. Kita harus kudus, saudara-saudara. Kita harus hidup benar. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan itu memenuhi kehidupanmu. Sehingga orang lain bisa melihat bahwa kita berbeda dengan mereka. Kita akan dapat merefleksikan Tuhan kepada dunia ini. Bahwa Yesus Kristus masih tetap eksis, masih tetap pemegang kendali atas dunia ini. Ada tudung perlindungan Tuhan. Di dalam setiap kondisi cuaca apapun, se-ekstrim apapun, Tuhan akan menjadi tempat naungan kita. Haleluya. Yang ketiga, kemuliaan itu adalah kabot. Kabot berbicara, ada anugerah Tuhan di dalam kehidupan orang-orang pilihan. Ada kasih, ada kekuatan, ada penghiburan, ada berkat, ada mujizat di situ. Mari saudara-saudara, kita tidak akan pernah menjadi turun, tetapi akan terus menjadi naik. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ini adalah perjamuan kudus yang pertama di tahun yang baru. Mari kita sungguh-sungguh hormati Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perkumpulan kita. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita masuk di dalam
perjamuan kudus. Jikalau ada sesuatu hal yang perlu dibereskan, bereskan terlebih dahulu. Kita ambil waktu 1-2 menit. Bapa, kuduskan kami semua, sucikan kami semua, agar supaya kami di awal tahun, di pertama kami mengambil perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah-Mu, kami boleh berkenan. Ada berkat, ada anugerah, ada rahmat Tuhan di dalam perjamuan kudus ini. Sembuhkan yang sakit Tuhan, sembuhkan yang sakit. Saudara-saudara, minta ampun sama Tuhan jikalau ada yang berdosa, melakukan kelalaian. Kalau ada kelemahan-kelemahan tubuh, sampaikan kepada Tuhan. Saya mau berdoa khusus pada pagi hari ini. Setiap roti, setiap biskuit, setiap apapun, dan juga setiap sirup atau air apapun yang dipergunakan oleh anak-anak Tuhan untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan urapi. Ada kuasa Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan Tuhan yang terjadi melalui perjamuan kudus di awal tahun ini. Di dalam nama Yesus ada terobosan, pintu-pintu yang baru Tuhan bukakan secara supranatural. Akan ada hal-hal supranatural ketika kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Atas kemuliaan Tuhan yang turun atas kita dan kita ada di dalam kemuliaan Tuhan. Ada hal-hal yang supranatural, hal-hal yang ajaib menaungi kehidupan. Jangan takut. Tuhan masih tetap eksis. Tuhan masih tetap ya dan amin. Tuhan masih tetap di dalam kepastian, karena Dia adalah kepastian itu. Hidupmu terjamin. Hidupmu tidak akan mengalami penurunan, kekalahan. Percaya sama Tuhan. Jamah yang sakit Tuhan, sembuhkan yang sakit Tuhan. Horabayash, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ambil perjamuan kudus kami saat ini. Tahirkan kami dengan kuasa darah. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kita dari dalam hatimu, naikkan syukur kita. Kita sudah mengambil tubuh dan darah Kristus di awal tahun. Maka sepanjang tahun ini akan ada penyertaan Tuhan, akan ada perlindungan dan pembelaan Tuhan. Inilah kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Tahun ini kita harus masuk di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kekelaman yang mengerikan. Kita mau masuk dalam kemuliaan Tuhan, karena di dalam kemuliaan itu ada terang. Di dalam kemuliaan itu ada naungan, ada pondok yang sebagai tudung bagi kita. Ada tempat bernaung, ada tempat perlindungan yang aman bagi kita.
Disitulah Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Membawa kita bukan turun, tetapi akan membawa kita semakin hari semakin naik. Semakin naik. Menjadi seorang pemenang. Disitulah akan terlihat perbedaan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami akan terus maju bersama dengan Engkau. Di dalam era kemuliaan-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita mengakhiri ibadah ini. Damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, anugerah yang berlimpah-limpah. Yang datang dari Bapa Surgawi, dari tahta yang kudus. Memenuhi kehidupanmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Melalui Roh Kudus yang akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan. Rencana-rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada keberhasilan, ada kesuksesan, ada sukacita, ada kebahagiaan, ada umur yang panjang, ada kesehatan di situ. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Bahkan sampai selama-lamanya kita hidup dalam kerajaan yang kekal. Yang percaya dan diberkati. Sama-sama katakan, amin. Shalom semua, Tuhan memberkati kita. Masuk tahun 2021 dengan rasa optimis. Karena apa? Kita harus optimis karena ada Tuhan yang menyertai kita. Ada kemuliaan Tuhan, ada terang Tuhan, ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pekerjaan, usaha kita, pelayanan kita, gereja kita. Amin. Tuhan memberkati.